Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, PDIP menggelar Rakernas. Dan di Rakernas ini ada banyak pertanyaan yang kemudian kita berharap semuanya bisa terjawab. Kemana arah PDIP? Apa sikap PDIP terhadap kemenangan Prabowo Gibran? Ikut ke dalam kabinet atau di luar? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat memperkenalkan sejumlah tamu yang hadir dalam Rakernas PDIP hari ini. Megawati tak hanya mengapresiasi tamu undangan yang menyempatkan hadir, namun juga tamu yang tidak hadir dalam Rakernas PDIP. Mereka tamu-tamu saya undang, saya juga bertanya begini, monggo siapa yang mau datang saya terima kasih sekali. Tapi kalau juga mungkin tidak mau datang, ya saya terima kasih sekali. Ya, yang nggak mau Kenapa? datang siapa ya? Ya itu namanya kan keadilan, monggo saja. Kalau orang Jawa bilang monggo kerso. Ya kalau misalkan kita bahas siapa yang nggak hadir ya, yang paling banyak dibicarakan, dibincangkan tentang undangan kehadirannya adalah Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka, kan begitu ya. Kalau kata Komarudin Watubun, katanya sih sudah tidak lagi bagian dari partai PDIP ini. Cuman ya itu Gibran mungkin bisa ya. Cuman kalau misalkan Jokowi statusnya sebagai presiden bolehlah. Karena Rakernas PDIP ini ternyata juga tidak dihadiri cuman orang PDIP aja. Ada orang dari Perindo datang ya kan. Haritanu. Kemudian siapa lagi nih? Sandiaga Uno juga ada tadi saya lihat. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang diundang dari luar gitu, bukan dari internal partai saja. Masa nggak pengen ngundang PDIP? Kebalik, masa nggak pengen ngundang Jokowi kan begitu. Nah kita perlu mendengarkan juga nih pendapat dari Adi Prayitno, seorang pengamat politik tentang sikap PDIP yang sedang digodok ini di Rakernas kali ini. Mas Adi, ini kan Rakernasnya belum dimulai tapi pemanasannya sudah ada nih kan dari PD Perjuangan sendiri. Jarod Saiful Hidayat bilang kalau akan ada sejumlah kejutan dalam Rakernas nanti. Apa yang bisa Anda baca? Ya saya kira memang yang disebut dengan kejutan itu bisa saja tak ada kejutan. Misalnya kita mendengar PDIP itu akan ada kejutan misalnya soal siapa yang akan mendampingi Ganjar, soal politik, soal siapa yang hadir dalam kampanye akbar dan kampanye akhir yang dilakukan oleh PDIP. Tapi kan at the end of the day-nya tak ada kejutan-kejutan apapun yang seperti diharapkan oleh publik. Oleh karena yang disebut kejutan bagi saya mungkin juga dalam Rakernas PDIP ini sebenarnya tak ada kejutan apapun. Nah yang kedua, kalau yang disebut kejutan itu misalnya Pak Jokowi hadir atau mungkin Prabowo diundang, rasa-rasanya tidak ya. Karena kalau statement PDIP misalnya sampai hari ini bahwa Rakernas itu acara internal, jadi yang diundang itu adalah internal kader partai yang hanya dianggap memiliki akses, hanya dianggap sebagai kader, dan tentu saja nanti keputusan-keputusan politik yang diambil pun juga adalah keputusan politik internal dan tidak melibatkan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu sebenarnya tidak mengherankan kalau yang diundang itu di situ ya tak ada orang lain sebenarnya selain kader-kader PDIP secara umum. Jadi bagi saya Mbak, tak ada kejutan apapun sebenarnya yang menurut saya akan disampaikan oleh Rakernas PDIP yang akan dimulai besok dan untuk beberapa hari ke depan. Oke, jadi Anda mau bilang kalau lebih seru sebelum Rakernas sendiri, pas Rakernasnya sebenarnya udah nggak seru lagi nih, Mas Adi? Ya saya kira ini bagian dari strategi komunikasi publik PDIP supaya jadi perbincangan bahwa akan ada kejutan itu sebenarnya adalah tak ada kejutan apapun. Karena dianggap ada kejutan misalnya Gibran dan Jokowi hadir, rasa-rasanya tidak mungkin. Kalau yang dianggap misalnya mengundang Prabowo kok rasa-rasanya sulit ya. Karena ini adalah kader internal partai dan per hari ini Prabowo itu masih ketua umum Gerindra dan bukan presiden terpilih. Baru tanggal 20 Oktober menjadi presiden yang secara definitif akan dilantik. Yang kemudian menjadi kejutan itu adalah kalau kemudian PDIP mengumumkan secara terbuka sikap resmi mereka terkait dengan pemerintahan ke depan. Karena dalam Rakernas ini adalah momen di mana seluruh kader-kader PDIP dari pusat hingga daerah akan berkumpul, akan menyampaikan
menyampaikan aspirasi, akan menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait bagaimana seharusnya PDIP di 5 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu saja. Kalau itu disampaikan secara terbuka, maka itu akan menjadi kejutan. Karena kalau kita melihat historisitas dari PDIP, biasanya sikap resminya itu kan dilakukan setelah Kongres. Sementara Tapi kongresnya masih 2025 ya? baru tahu 2005, baru setelah Kongres diumumkan. Itu kurang lebih sekitar setelah Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden, setahun setelahnya baru PDIP Kongres dan mengumumkan secara terbuka. Kalau sikap resmi PDIP itu dipercepat, diumumkan dalam Rakernas besok di Ancol, bagi saya itu adalah bagian penting atau variabel penting dari yang disebut dengan kejutan-kejutan. Nah, tuh kan. Sebenarnya yang mau diumumin soal posisi koalisi atau oposisi itu baru di Kongres. Kongresnya itu 2025 tahun depan. Jadi sebenarnya Rakernas ini gimana? Ini apa gitu maksudnya? Kita orang-orang yang menikmati panggung politik Indonesia tidak akan mendapatkan jawaban apapun dari Rakernas ini. Kan sepertinya begitu. Karena pertanyaan penting atau pertanyaan besar kita adalah PDIP itu arahnya mau kemana? Soal Prabowo Gibran, pemerintahan baru ini. Dan ternyata soal oposisi atau koalisi masih mau dibahas nanti 2025 tahun depan. Kejutan Oke. itu. Buat itu rasa-rasanya nggak ada kejutan apapun. Tapi Mas Adi masih perlu nggak sih diumumin sikap politiknya secara resmi? Sebenarnya kan kita sudah bisa lihat ya bagaimana kritisnya sikap PDI Perjuangan selama ini ke pemerintahan yang bahkan juga belum berjalan. Kalau kita melihat statement-statement PDIP ini kan sikap pribadional sebenarnya, sikap person, sikapnya Hasto secara pribadi, sikapnya Ganjar secara pribadi, sikapnya Jarod, Ini sifatnya perlu secara Masinton. resmi ya sikap partai begitu ya? Akumulasi dari sikap-sikap pribadi ini sebenarnya ditebalkan oleh publik. Apa endingnya? Jangan-jangan memang sikap resmi PDIP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sikap pribadi setiap anggota-anggota PDIP itu. Oleh karena itu, ketika ada pengumuman secara resmi soal sikap politik PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena selama ini kan terkesan sikap politik PDIP pun itu terbelah. Misalnya Hasto itu kan selalu agresif, selalu kritis, memberikan Beda dengan siapa? Beda dengan Mbak Puan? dengan Puan yang kelihatan kalem, kelihatan soft, dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan Pak Jokowi kan kelihatan sangat sumringah dan baik-baik saja, seakan-akan tidak ada persoalan apapun. Tapi kan sekali lagi ini dianggap tidak mewakili suara partai. Kalau kemudian tiba-tiba dalam Rakernas besok ada tanda-tanda yang mengarah sikap resmi PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena seakan-akan sikap PDIP per hari ini masih macam-macam kadernya, ada yang siap oposisi, ada yang lunak-lunak, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi Anda bisa membaca itu analisa Anda ya, sikapnya Puan kemudian pada saat ketemu Presiden Jokowi, kemudian juga sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, termasuk juga kalau kita lihat kan Jarod Saiful Hidayat ketika menyebut Presiden Joko Widodo diundang atau tidak juga punya reaksi yang berbeda begitu ya dengan apa yang kita lihat antara pertemuan Joko Widodo dan juga Puan Maharani. Ya, saya kira kalau kita melihat Puan Maharani sebagai bagian penting dari elit politik PDIP misalnya, sampai hari ini pun, ya, termasuk sepanjang pemilu kemarin, Puan ini kan nyaris tidak pernah memberikan sikap-sikap yang agresif ataupun sikap-sikap kritis seperti kawan-kawan PDIP yang lainnya. Puan ini kan terlihat soft, kelihatan kalem, dan bahkan kalau tidak salah didelegasikan oleh PDIP untuk membangun komunikasi politik dengan Prabowo Subianto. Jadi bagi saya sulit sebenarnya membaca secara resmi apa sikap politik PDIP. Oleh karena itu sebenarnya publik hanya ingin mengkonfirmasi apa sih sebenarnya sikap akhir dari PDIP terkait dengan Prabowo dan Gibran. Itu pertanyaan kita semua, ya kan? Bener. Adi Praetno juga bilang hal yang sama. Karena memang ya itu di otak kita, di benak kita itu cuman itu. PDIP itu sikapnya apa sih nanti akhirnya gitu. Karena sebagai partai yang besar, isi partai itu beda-beda gitu tingkah lakunya ya. Puan yang sumringah ketemu Jokowi, nggak iritasi, ya kan, nggak marah-marah, tidak manyun. Beda dengan Hasto yang begitu agresif, atau Jarod Saiful Hidayat yang walaupun ngomongnya kalem cuman pedes juga tuh
komentar-komentarnya ya. yang mungkin nanti akan segera diumumkan dan ditetapkan dan akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Ini satu-satunya kejutan yang paling mungkin bisa ditunggu oleh. Yang kedua, menurut saya sudah tak relevan lagi sebenarnya membincangkan soal kaitan Jokowi dengan PDIP, PDIP dan Jokowi. Bagi saya ini sudah wassalam. Sudah tutup buku ya? Sudah tutup buku dan sulit rasa-rasanya untuk bisa dipersatukan kembali. Inilah yang saya kira bahwa ketika ada Rakernas besok, kemudian PDIP tidak mengundang Pak Jokowi, ya saya kira bagi PDIP Jokowi sudah bukan kader lagi, dan bagi Jokowi PDIP bukan partainya lagi. Karena sejak Gibran maju Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto, saya kira disitulah sebenarnya Jokowi sudah tidak menganggap PDIP menjadi partainya lagi. Jadi bagi saya kalau ke depan ada perdebatan bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP, apakah akan islah ataupun tidak, bagi saya ini hanya akan menjadi perdebatan yang mubazir, nggak ada gunanya, karena hubungan keduanya sudah tak lagi bisa diselamatkan. Oke, berarti kejutannya kalau misalnya PDIP punya sikap berada di dalam pemerintahan, itu kejutannya ya, kita tampung dulu itu. Tapi kalau misalnya PDIP berada nanti di luar pemerintahan, Mas Adi, apakah nanti PDIP bakal konsisten hingga akhir pemerintahan Prabowo Gibran, nanti bakal ada tetap di luar pemerintahan? Saya termasuk yang agak sedikit meragukan ya, karena memang konstelasi politiknya agak berubah. Kalau tahun 2 tahun pertama Prabowo dan Gibran ini jadi presiden dan wakil presiden, ini kan masa bulan madu di mana hubungan politik antara Prabowo dan Gibran termasuk Prabowo dan Jokowi sepertinya masih akan baik-baik saja. Sepanjang hubungan Prabowo dan Jokowi ini baik-baik saja, maka sepanjang itu juga rasa-rasanya PDIP sulit untuk menjadi bagian dari kekuatan politik Prabowo. Dan masuk tahun ketiga, tahun keempat, ataupun jelang akhir tahun yang kelima, hubungan Jokowi dan Prabowo sudah tak baik-baik saja, hubungan Prabowo dan Gibran sudah mulai merenggang. Bukan tidak mungkin PDIP akan menjadi instrumen penting, menjadi variabel penting yang akan dirangkul oleh Prabowo untuk menjadi bagian dari kekuasaan di dalamnya. Jadi bagi saya PDIP bergabung dengan Prabowo ataupun tidak, sangat tergantung bagaimana hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu faktor salah satunya. Yang ketiga, ini kan dalam koalisi presidensialisme multipartai, apalagi ada intensi koalisi mayoritas, koalisi gemuk, seringkali partai-partai pendukungnya Prabowo dan Gibran itu tak dijamin bahwa mereka akan solid. Tak bisa dijamin bahwa mereka itu akan tegak lurus dengan semua keputusan politik Prabowo. Mungkin di perjalanannya nanti akan ada partai-partai politik pendukung Prabowo dan Gibran itu kritis dari dalam. Dia menjadi dari dalam. Dalam konteks itulah kemudian ketika ada 1-2 partai yang kemudian dia menyalak, suka protes dengan Prabowo, bukan tidak mungkin Jokowi bukan tidak mungkin PDIP akan menjadi partai yang akan diperhitungkan untuk dirangkul. Oke. Kalau PDIP nanti oposisi nih, apakah PDIP akan survive jika nantinya jadi pejuang tunggal oposisi di parlemen, Mas Adi? Kalau melihat historisitasnya, PDIP ini kan terbukti sepanjang 10 tahun menjadi zamannya Pak SBY, itu suara PDIP naik secara signifikan dan bahkan memenangkan pertarungan Pileg dan Pilpres sekaligus. Bagi saya itu adalah catatan yang memang tidak bisa dibantah. Meski pada saat yang bersamaan misalnya, kita juga tidak bisa menutup mata. Untuk 5 tahun yang akan datang tentu jalan yang harus dilalui oleh PDIP ini kan cukup berliku dan berdaki. Apalagi misalnya Prabowo masih bisa mencalonkan diri. Dan Oke, itu ya. Komentar dari Adi Praetno, seorang pengamat politik. Saya sepakat sih. Jadi Jokowi dan Gibran atau mungkin Bobi Nasution, siapa lagi ya? Itu aja lah mungkin ya. Itu sudahlah, tidak perlu dikaitkan lagi dengan PDIP. Pun juga dengan acara Rakernas kali ini gitu. Karena sepertinya sudah terang benderang, kita sama-sama paham bahwa Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, menantu dari Jokowi, sudah tidak lagi nuansa batinnya itu sudah tidak lagi sejalan dengan PDIP. Maka dari itu sudah tidak perlu dikait-kaitkan lagi. Lagi pula kalau menurut saya, opini saya aja sih, misalkan ada undangan kepada Jokowi dan Jokowi datang gitu, itu akan sangat beresiko. Akan ada banyak kader partai yang menyoraki Jokowi, ya kan, menjelek-jelekan.
Itu kan tidak bagus lah buat citra Jokowi. Jadi ya udah mending begini aja. Sudah sama-sama paham, satu sama lain sudah tidak lagi berhubungan, tidak terkait dan tidak saling membutuhkan gitu. Ya mending nggak usah hadir lah di acara ini. Ini sama-sama aman kan begitu. PDIP tidak dikaitkan dengan orang yang dia benci, Jokowi juga tidak dikaitkan dengan PDIP yang sudah dia tinggalkan. Kalau menurut saya begitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba komen di bawah ya. Nah, ngomong soal Jokowi, ini ternyata di tengah-tengah PDIP sedang punya acara penting ya kan, Rakernas kali ini. Jokowi juga punya acara sendiri di Jogja, dia bagi-bagi sembako. Momen Jokowi bagi-bagi sembako ya di Yogyakarta, di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada hari Jumat 24 Mei 2024. Ada ikut cucunya juga, Jan Etes itu lagi main sepedahan. Ini di komentar masih ada yang salah paham nih. Ya beginilah rakyat Konoha, dikasih bansos saja girang minta ampun. Dibuat miskin dan bodoh selamanya. Padahal biar pemujanya dianggap pemimpin baik, padahal Pret Belgedes. Ini bukan bansos ya, ini sembako. Beda, bukan bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau kementerian lain soal bantuan Perlinsos, perlindungan sosial. Tapi kemarin dijelaskan juga di MK bahwa Jokowi mengeluarkan dana pribadinya gitu, alokasi negara untuk dana pribadinya gitu. Ada juga yang komentar sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Nah, ini lebih positif. Jadi memang niatnya Jokowi bagi-bagi bantuan di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ada juga yang komentar, Pak Deowi presidenku seumur hidup. Wah, jangan begitu. 20 Oktober nanti lengser, Bang. Sudah selesai masa tugasnya sebagai presiden. Jokowi is the best. Ada lagi Presiden Rakyat Indonesia, Pak Jokowi selalu di hati. Semua ada waktunya. Ini apa nih? Bahasa apa ini? Siagan Mangatas. Waktu bagi-bagi sembako. Boleh. Mungkin lagi antri Bang Siagian ini. Jadi ngantri waktunya kapan buat dapat sembako gitu ya. Ini menarik nih. Di saat satu yang lain lagi ngadain Rakernas, ya kan? Wow, berapi-api, orasi, dibuka sama pidato dari Ibu Megawati. Nah, ini Jokowi bagi-bagi sembako sama cucunya. Santai bener. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.